Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law karihal musyrikun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada saat ini kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mati kita semalam yang dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang konkret dari mulai tidur sampai bangun tidur lagi, kita senantiasa diajak untuk ingat kepada Allah. Di pembaringan kita disunahkan membaca doa sebelum kita istirahat, memejamkan mata, mesin tubuh kita ini diistirahatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya, Allahumma bismika amutu ahya, atau bismika Allahumma ahya wa bismika. Intinya adalah kita memuji kepada Allah, mengucapkan pujian kepada Allah bahwa Dia Allah yang menghidupkan kita dan yang mematikan. Berapa lama kita Allah sudah berikan jatah kepada kita. Waktunya bangun dibangunkan. Ada yang tidak bangun sama sekali. Berapa banyak kita dengar tadi tidur kok, sekarang sudah. Diriwayatkan ketika kita tidur harian itu, ruh kita itu diangkat, digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum dicabut oleh malaikat maut langsung. Nah, ketika kita bangun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, langsung yang disunahkan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa sekaligus dakwah peringatan buat kita masing-masing. Kita memuji kepada Allah, bersyukur yang telah menghidupkan kita kembali setelah semalam kita dimatikan Allah Ta'ala. Dan satu saat memang kita betul-betul akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Ada yang mau hidup terus, Bu? Oh, ingin hidup seputar lagi. Pret. Itu ketika kasmaran berbunga cinta. Cintaku sehidup semati. Ketika pasangannya mati, ada yang mau nemenin nggak? Nah, itu cuma ungkapan apa namanya? Bu ingin hidup 1000 tahun lagi, kira-kira 100 tahun aja mau nggak, Bu? Repot dan merepotkan. Dengkulnya sudah kelotak-kelotak, kira-kira begitu. Jalannya sudah miring-miring, matanya buram, ya. Itu manusia. Dan memang kita diciptakan bukan untuk di dunia ini. Kita diciptakan untuk di akhirat, di jannah yang Allah kehendaki kemarin. Dan sudah diincipin, dirasain oleh kakek nenek kita itu Adam dan Hawa. Setelah dijadikan Adam dengan kudrat Allah tanpa bapak, ibu, tanpa besan, apalagi mertua, langsung jadi dari tanah tembikar dalam surat Ar-Rahman itu, tanah liat. Kemudian langsung Allah tiupkan ruhnya, ya, langsung hidup. Nah, kemudian pasangannya yaitu nenek kita Hawa alaihissalam diambilkan daripada tulang rusuk sebelah kiri Adam alaihissalam. Maka Allah perintahkan supaya masuk ke dalam apa? Surga. Pertama ditinggalkan dalam surga, ngincipin istilahnya, ngetes ataupun apa? Meresmikan. Tapi dengan syarat jangan dekati pohon yang terlarang. Wala taqrabu hadis sajarah, takunu minadh dhalimin. Jangan dekati, dekatnya aja nggak boleh. Apalagi sampai apa? Memakannya. Sudah ada rambu-rambunya.
Diriwayatkan kakek nenek kita itu tinggal di dalam surga lebih kurang setengah hari. Dimasukkannya pagi, dalam riwayat dikeluarkannya apa? Sore. Tapi satu hari di akhirat sama dengan 1000 apa? 1000 tahun. Jadi setengah harinya 500 tahun. Kok lama ya? Loh, memang di akhirat itu ada akhirnya, ada awalnya, tidak ada. Di dunia hanya sementara saja. Memang awal-awal manusia kakek kita, Adam alaihissalam dan Ibu Hawa alaihissalam, demikian apalagi yang terkenal namanya Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama, ulul azmi minar Rasul, itu paling panjang umurnya. Ada diriwayatkan di tempat kami Assalam ada poster dari Majelis Ulama Aceh, beliau umurnya 1680 tahun. Ya, berapa? 1660 tahun. Dakwahnya saja mengajak kepada kaumnya 1000 kurang 550 alfa sanatin ila khamsina amma. Ini Allah kisahkan dalam Al-Quran. 1000 kurang 50 berarti berapa itu? 950. Tingginya berapa? 60 hasta. Penduduk surga itu 60 hasta alias 30 meteran kira-kira. Kalau sekarang makan tiang listrik. Sampai kemarinnya kita ini berapa ribu tahun hanya Allah yang tahu. Dari awalnya Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi, kemudian melahirkan pasangan-pasangan laki perempuan. Hanya ada ganjelannya ketika iblis sudah menggoda kakek nenek kita yang dilarang mendekati pohon terlarang. Ya, dirayu-rayu dia pakai pakaian malaikat. Ya. Tapi dikatakan kalau mau kekal di surga, ya. Pertamanya Adam alaihissalam laki-laki kuat, tetapi senjatanya iblis adalah wanita. Jadi kalau kita pernah dengar lagu, tidak dengar gitu, namanya NN, No Name, atau alias lagu setan. Wanita dijajah pria saja. Itu zaman bahula Pak Haji Kaliman mungkin sudah lupa itu. Ya. Jadi senjata ampuhnya daripada iblis yang dia jelas, dia iri, hasad. Ketika Allah perintahkan semua malaikat sujud menghormati Adam, bukan nyembah. Karena dia dijadikan khalifah fil ard, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi di surat Al-Baqarah 30-31 itu Allah memberitahukan bahwa aku akan jadikan Adam, manusia di muka bumi, sebagai khalifah. Wakilku di muka bumi, membawa syariat, aturan Allah, kehidupan yang bagaimana hidup ini supaya di dunia hasanah, hayatan thayyibah, hablum minallah maupun hablum minan nas, membawa syariat Allah. Ya, tetapi malaikat protes, ya Allah, bukankah nanti manusia akan membuat pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi? Silakan dibuka terjemahan Al-Baqarah ayat kedua ayat 31. Manusia sudah bukan diramal, memang itu sudah pengetahuan yang Allah berikan kepada pengalaman sebelum-sebelumnya, yaitu membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Tapi Allah Maha Tahu mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu yang mana kamu tidak. Jadi Allah itu punya program, semuanya itu sempurna. Menciptakan alam jagat raya ini buat siapa? Buat manusia, bukan buat malaikat. Malaikat makhluk yang suci, yang bersih, diciptakan dari nur cahaya, 100% taat, 0% maksiat. La ya'suna ma'amanallah wa ya'lamu ma yu'maru. Tidak pernah maksiat, itu namanya malaikat. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak kawin. 100% apa? Tapi kalah dengan manusia, kenapa? Manusia ada nafsu, ada makan, minum, nikah, dan sebagainya. Bahkan kalau kebablasan, zina, na'udzubillah min dzalik. Maka sudah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Allah SWT bahwa nanti manusia yang bukan diramalkan, dikatakan oleh malaikat, disadurkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, panduan kita bahwa manusia kebanyakan membuat pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi. Tapi Allah menghendaki, terutama para nabi-nabi yang dimuliakan Allah, dipilih Allah Ta'ala, menuntut kepada kaumnya, kepada umatnya, kita umat Muhammad SAW akhir zaman ini, yaitu dengan aturan-aturan Allah yang disempurnakan dalam 30 juz Al-Quran yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, dan ribuan hadis adalah untuk membimbing, memimpin daripada umatnya kita. Apalagi kita umat akhir zaman yang sekarang ini penuh dengan fitnah, ujian, tantangan, godaan, cobaan, dan sebagainya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian?
mulai lahir daripada pasangan Adam dan Hawa ketika diketemukan di Arafah, artinya kenal, mengetahui kembali. Istilahnya kalau orang nikah mesti disunahkan pakai apa namanya? Ta'aruf. Ya. Jadi sunnahnya itu bukan pacaran, tidak ada pacaran. Dalam Islam tidak ada pre-wedding. Adanya pasca wedding. Kalau sekarang umumnya kita orang Islam pun sama ikut-ikutan orang di luar Islam, pasca wedding atau pre-wedding. Di gedung-gedung itu sudah ada dari IO apa IE itu, ya, komplit semuanya, udah rangkul-rangkulan, kelon-kelonan dan sebagainya. Itu bukan ajaran daripada Islam. Kebanyakan tidak awet, kalau nikah pakai itu kebanyakan tidak awet karena sudah dimulai dengan apa itu, pemanasan atau maksiat. Nah, kita lihat orang-orang tua kita dulu, masya Allah, tidak pakai pacaran, tidak pakai macam-macam, langsung dikenalkan sama calonnya, setuju mengikuti orang tua. Subhanallah, awet, wantek. Hampir jarang kita dengar apa? Perceraian. Kalau sekarang bagaimana? Belum nikah sudah cerai. Belum nikah sudah apa? Ya. Kalau pengalaman di KUA itu RPA Pengadilan Agama paling banyak numpuk perceraian. Maka jadi belum nikah sudah apa? Sudah cerai. Karena apa? Sudah dihabiskan di pre-wedding itu. Jadi tidak ada apa namanya berkahnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, sudah diberitahukan oleh Allah Ta'ala bagaimana malaikat pun itu memberitahukan, disabutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 31 itu, bahwa nanti manusia akan membuat pertumpahan darah. Kenapa tidak kami ya Allah yang mensucikan engkau, bertasbih, bertahmid? Tapi Allah menjawab sekali lagi, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, karena Allah Maha tahu menciptakan jagat raya ini dengan kuasanya, dengan kudratnya 6 masa sempurna, komplit, tidak ada cacat. Dan yang paling mulia ciptaan Allah Ta'ala adalah kita manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia sebaik-baiknya ciptaan. Otaknya bukan seperti otak udang diberikan kepala di atas. Secara fisik semuanya apa? Sempurna. Ya. Setelah ditiupkan ruh dalam jabang bayi, ibu mengandung 4 bulan, embrio sudah komplit, diperintahkan malaikat untuk meniupkan ruhnya dalam janin jabang bayi rahim ibu, kemudian dicatatkan 4 perkara. Ajarannya di mana, kapan, bagaimana itu rahasia Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Kalau datang ajal manusia, ajal kita ini enggak bisa maju, enggak bisa apa? Kemarin bingung saya berebut apa namanya? Oksigen. Saya punya anak di Taman Angsa ini di samping Puskesmas Sektor 2, kerja sama notaris. Ngantri kan punya suaminya karena notarisnya perempuan. Dia ngantri itu dari jam 10 sampai jam 12 siang, jam 2 siang. Sampai dia risau, bagaimana ini sholat duhur saya? Bas kau sabar sebentar, 15 sebelum jam 2 sudah dapat, kemudian cepat-cepat dia pulang. Yang mau dikasih oksigen sudah meninggal duluan. Yang sudah dikasih apa-apa sudah punya oksigen meninggal duluan. Bahkan mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang salah satu konglomerat Indonesia yang punya pabrik oksigen, Samator namanya pabriknya itu, ada di Wekan, pabriknya aja 240 pabrik oksigen. Waktu rame-rame itu mati kekurangan oksigen. Mati kekurangan apa, Bu? Jadi mau dikasih 1 tabung, mau dikasih 1 pabrik, kalau sudah ajalnya kira-kira bisa nyambung panjang umur gak? Sudah Allah tetapkan semua, maha kuasa Allah. Nah, tadi kembali ketika iblis dia tidak mau sujud, malaikat sebenarnya sujud, menghormat, Allah perintahkan. Pasal ada malaikat, illa iblis, kecuali iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Menentang, sombong, dan dari termasuk makhluk pertama kafir kepada Allah SWT. Bahkan ketika ditanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang diciptakan dengan tanganku? Allah menyebutkan tangan di Al-Quran ini. Tapi kita tidak boleh membayangkan bagaimana tangan Allah SWT. Laisa kamitslihi syai'un
wa samiul basir. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Kalau ada macam patung apa ini itu rekayasa saja. Ya. Saya pernah di India bolak-balik itu dari mulai airport itu sudah patungnya macam-macam, kemudian ininya bentuknya macam-macam. Ya. Itu rekayasa semua. Sekarang dihancurkan karena Covid nggak bisa menyelamatkan, akhirnya patungnya di mana? Dibawa pakai bulldozer, dibuang ke laut semuanya. Itu gambaran sekarang. Merekayasa saja. Nah, ditanya kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang diciptakan sebagai makhluk yang terbaik, sebagai khalifah? Dia sombong lagi. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada siapa? Dia ada. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Khalaqtahu min tin, dia daripada tanah. Disitulah dia dilaknat oleh Allah SWT. Dendamnya tadi sampai kelak mengeluarkan kakek nenek kita dengan rayuan supaya ngincipin saja buah yang dilarang. Tapi itu sudah memang senario Allah SWT, Bapak Ibu sekalian. Seandainya nggak sampai dikeluarkan di surga, kira-kira kita ada kan? Tapi Allah sudah mendorong dengan kalimatnya ini jailun fil ardi. Jadi Allah menghendaki kita manusia ini dimulai kakek kita Adam dan Hawa di bumi ini, di ard khalifah. Walaupun pertamanya ngincipin setengah tahun, ya setengah hari tadi 500 tahun bersenang-senang, jadi istilahnya seperti meresmikan pertama lah, ya. Tapi gara-gara mendekati pohon telah, ketika Adam kuat laki-laki, ya, dan wanita dari tulang bengkok sebelah kirinya tadi, tulang rusuknya dirayu karena senjata ampuhnya iblis adalah wanita. Mungkin ada tadi nonim tadi kembali, NN, wanita dijajah pria. Yang disalahkan pria mana? Padahal yang jajah siapa itu? Iblis. Karena ketika dipengaruhi, maka Hawa alaihissalam tadi nenek kita ngerayu kepada Mbah Adam, mas-mas, bang-bang, berat apa namanya dengan bahasa apa aja, ngincipi aja, penasaran. Nah, ketika diincipin, ditelanjangi sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu, ambil daun-daun surga ditutupi daripada auratnya. Maka kemudian Allah perintahkan untuk diturunkan di muka bumi. Inilah sejarah manusia pertama sekalian. Semuanya senario dalam Al-Quran komplit. Sudah tahu pisahnya 40 tahun. 40 tahun pisah itu. Kalau riwayat Adam itu di India Selatan, yang terpisah buminya karena mungkin erosi apa dan sebagainya di Sri Lanka. Saya sering ke India, ke Sri Lanka itu tempat turis dan sebagainya. Di depan airport sudah ditawari mungkin Adam. Allah alam besar, tapi dijelaskan di situ tempat diturunkan Adam alaihissalam di muka bumi. Tapi kalau yang pasti itu nenek kita Hawa alaihissalam di Jeddah. Jeddah itu bahasa Arab artinya nenek. Cucu-cucu saya kalau panggil saya Jid, kakek. Tapi kalau nenek siapa? Jeddah. Nanti Allah temukan di Arafah setelah 40 tahun. Nah ketemu tidak ada manusia sama sekali. Manusia itu cuma baru siapa? Adam dan Hawa, ketemunya di Arafah. Ketemu lagi. Kayak apa kamunya? Singkatnya tidak lama kemudian mengandung. Nah, Allah dengan maha kuasanya melahirkan anak Adam pertama itu berpasang-pasang. Jadi laki perempuan satu kandung. Habil dengan Habil. Jadi berapa lama lagi? Habil dengan adiknya, Iklimah. Labuda dan Iklimah. Ujian lagi. Iblis sudah dia gentayangan karena dendamnya dia akan menyesatkan anak cucu Adam, akan menjadikan tidak bersyukur, bahkan akan dijebak dari depan, belakang, kanan, kiri, kecuali dia bersumpah. Bahkan Allah bukakan password ini Bapak Ibu sekalian. Illa, kecuali yang tidak akan tergoda oleh iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang apa? Ikhlas. Kalau ikhlas, Bapak Ibu sekalian, kunci kita akan selamat dunia akhirat ini, amal walaupun sedikit tapi apa? Ikhlas. Maka tidak bisa diganggu gugat ataupun digoda oleh iblis dan keturunannya dan pengikut-pengikut. Dijaga sama Allah. Ini password yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Allah ulang beberapa kali. Nah, dari mulai pertama anak cucu Adam sudah bunuh-bunuhan. Kita tahu kisahnya panjang. Habil karena dia ujian melihat adiknya lebih cantik dibandingkan adiknya siapa? Habil, karena syariatnya itu karena dulu belum ada mertua, belum ada besan, ya. Maka
Iblis goda, kalau kamu mau adikmu yang cantik, yang satu kandung, yang diharamkan tidak boleh nikah, mesti harus silang. Maka terkena itu rayuan dari para iblis, adiknya dibunuh, yaitu Habil. Berat sekali dan sekarang dosanya. Inilah pertumpahan darah pertama di muka bumi, dan semua pembunuhan di muka bumi ini yang tidak termasuk hukum hak, hukum syariat. Kalau membunuh karena ini dikisos dan sebagainya, itu semua dosanya akan mengalir kepada Qabil. Naudzubillah min. Itu disyariatkan dalam Al-Quran. Bahkan syariat khusus buat Bani Israel yang suka dan banyak membunuh manusia di muka bumi. Barang siapa membunuh seseorang seperti dia membunuh semua manusia. Barang siapa yang menjaga kehidupan seseorang, dia seolah-olah menjaga kehidupan semua manusia. Ini kalimat ini Bapak Ibu sekalian dijadikan syariatnya Bani Israel. Bahkan kemarin waktu pemilihan Biden dengan Trump itu dibuat billboard di pinggir-pinggir highway, ya. Di sana itu jalannya highway-nya luar biasa, ya. Itu Biden dia bikin kampanye salah satu mengeluarkan ayat ini. Karena apa? Pas waktu itu gara-garanya ada seorang negro, kalau Bapak Ibu lihat di berita-berita di televisi kan, yang dia ditindih kakinya dengan dengkulnya polisi kulit putih. Dia mengatakan I can breathe, saya tidak bisa nafas, tapi tetap sampai mati. Oh, geger se-Amerika. Nah, sampai akhirnya Trump yang biasanya presiden 2 periode, sekali-kalinya presiden Amerika sepanjang sejarah Amerika, cuma sekali-kalinya Trump yang koboi ataupun yang jahat. Maka menanglah siapa? Nah, Bapak Ibu yang sekalian dirahmati Allah, kejadian semua di dunia ini, ya, kita lihat berita-berita tiap hari, tidak kurang-kurangnya di negeri kita Indonesia yang tercinta, yang mayoritas Muslim luar biasa, tidak kurang-kurangnya kejadian. Kalau mungkin Bapak Ibu kemarin buka televisi atau berita, yang hampir tiap hari pembunuhan, perkosaan. Yang paling sadis kemarin kita dengar seorang nenek membesarkan cucunya sampai usia 60 tahun. Gara-gara minta uang 5.000 rupiah buat beli apa? Rokok. Akhirnya tega-teganya lah punya sampai ke netizen. Teganya ditikam dengan apa? Pisaunya pendek aja. Harganya nyawa murah dah itu. Gara-gara 5.000 rupiah ini dibesarkan sama neneknya. Dan berita tiap hari kita lihat mengerikan. Ini semuanya adalah riwayat sejarahnya daripada manusia. Nah, kita tahu sekalian panjang daripada riwayat manusia kita ini sebaik-baiknya makhluk dari Allah SWT sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala syariat. Daripada Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama, keturunan Adam juga, ulul azmi minar Rasul, dia merupakan Rasul yang pertama membawa aturan Allah. Dakwahnya siang dan malam, lailan dan nahari, malam dan siang, 950 tahun. Berapa? 950? 1000 kurang 50. Malam dan siang, tiap malam dan siang dia dakwah mendatangi kaum. Yang ikut berapa? Lebih kurang 82. Sampai puncaknya Nuh alaihissalam sudah tak sabar. Di puncaknya kira-kira sudah kesabaran sampai mentok. Dia doa sama Allah, ya Allah, jangan kau tinggalkan satu manusia kafir pun di muka bumi. Karena setiap didakwai sama Nuh alaihissalam, diriwayatkan dalam Al-Quran, singkatnya apa? Itu kaumnya itu nutup sarung, maaf, sambil buka kemaluannya dipamerkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan menutup telinga, tidak mau dengar dakwahnya Nuh alaihissalam. Bahkan ketika permintaan Allah Ta'ala dikabulkan, Nuh sebuah perahu. Kita tahu kisahnya panjang, saya singkat saja. Akhirnya supaya bikin apa? Perahu di atas bukit. Tambah dibilang sama pengikutnya ataupun kaumnya itu, Nuh sudah frustrasi, tambah gila. Nah umumnya kan buat perahu di mana? Di pantai kan? Nanti kalau sudah jadi tinggal di apa? Di labu saja. Kemudian ketika sekalian Allah perintahkan kepada hujan, langit menghujani bumi, dan kemudian dari dapurnya Nuh alaihissalam tempat tungku roti, dia membuat biasanya keluar api, ini Allah keluarkan air. Sudah, kemudian diperintahkan berpasang-pasang supaya naik ke perahu. Sudah mulai, itu berhari-hari hujan, dan kemudian mulai dari
bukit turun ke daratan. Terakhir tinggal anak sama istrinya. Kan'an itu kalau Jawanya selamat. Namanya siapa? Selamat. Kalau bahasa Jawanya selamat. Tapi bahasa Al-Qur'annya bahasa nama aslinya Kan'an. Sama istrinya. Nabi itu semua sayang kepada kaumnya, kepada pengikutnya, apalagi kepada istri dan anaknya. Tidak mau. Kena pengaruh anaknya, kayak anak muda sekarang suka hiking, naik apa? Akhirnya ujung-ujungnya jengking. Bapak Ibu kemarin lihat berita-berita baru nggak? Di Ciamis. Saya mengikuti berita dalam negeri, luar negeri. Dari rumah ada indikator mengerikan. MTS lagi, ya, MTS, anak pramuka. Padahal supaya nyebrangin cuma kalinya apa namanya, nggak jauh kelihatan itu. Tapi dilarang, jangan ada kusuran itu. Akhirnya meninggal berapa? 12. 11 ada tambahan lagi satu, mungkin 1,5 mati itu nambahin. Jadi harga manusia begitu murah nih, ya, dengan pembunuhan yang tadi mengerikan sekali. Nah, hadirin, semua para nabi-nabi diutus di muka bumi mengajak kepada kaumnya untuk taat. Yang taat selamat, yang tidak taat tidak selamat. Walaupun namanya siapa? Selamat. Allah menghendaki manusia ini untuk berjaya. Maka orang tua kita yang paham dikasih anak namanya Untung, Bejo, Selamat, Rahayu, apa lagi? Wiwi. Wiwi lah. Kalau bahasa Inggrisnya lucky man, lucky boy, lucky. Artinya Untung, Selamat, Bejo. Ya, dikasih nama-nama yang baik karena Allah menjadikan manusia ini ciptaan terbaik. Dan yang paling baik para nabi-nabi. Yang super terbaik Nabi kita Muhammad SAW. Yang kita sekarang ini termasuk, alhamdulillah, Untung, Bejo, Selamat di bulan Rabiul Awal. Hari ini kalau tidak salah tanggal 10 apa? 10 Rabiul Awal. Tanggal 13 walaupun digeser sama pemerintah jadi 20 ini sudah 2 kali Pak dari mana? Nanti Natal digeser ya? Ada yang lain-lain. Ini sudah mulai kurang ajar nih. Ya, sudah hanya mulai manas-manas orang Islam. Kira-kira sepanjang hidup kita ini pernah ada geser-geseran tanggal merah? Ya, kita doakan kita tidak boleh melaknat, tidak boleh nyalah-nyalahkan. Ini satu peringatan buat kita semua. Dari dulu memang sudah ada saling apa? Karena iblis sudah frustrasi. Anak buahnya, wakilnya iblis langsung nanti akan diturunkan namanya siapa? Dajjal. Nanti akhir zaman babak daripada panggung sandiwaranya dunia kita ini. Nanti yang selamat adalah pemimpinnya, keturunan Nabi kita Muhammad SAW yang kita di mana-mana memperingati. Ya. Walaupun peringatan itu tidak dicontohkan, tetapi dibolehkan. Karena ada contohnya ketika Nabi Adam AS dia 40 tahun dia tidak berani lihat ke atas langit karena malu kepada Allah. Ya, baru kemudian Allah kasih wahyu, ya. Diingatkan Allah Taala dan diajarkan doanya apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Adam AS dia minta, demi nur yang aku lihat, karena Allah SWT meletakkan daripada asma'nya itu dan di sampingnya adalah nurnya Muhammad SAW. Adam kakek manusia ini dia minta syafaat atas nama yang dia belum tahu siapa dia. Pokoknya ini ada sesuatu yang apa? Something special. Ya. Kau tahu misalnya kalau kita bisa bahasa bebas. Ya aku lihat ketika aku mulai hidup jadi manusia, aku hidupkan, aku melihat di atas arsy itu ada Allah, ada apa? Muhammad. Maka Allah berikan asbab syafaat daripada nurnya Rasulullah SAW. Dia diberikan Allah Ta'ala ampunan dan kemudian nanti ditemukan dengan Siti Hawa alaihissalam. Kemudian sekalian tadi yang saya baca dalam surat As-Saff, Nabi Isa alaihissalam itu Nabi Bani Israel yang terakhir sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabi daripada Bani Israel yang kita imani dan juga dia membawa Injil. Hanya terbatas untuk domba-domba Israel kata mereka, Bani Israel. Dia ketika Nabi SAW belum lahir, beliau sudah mengatakan kepada pengikutnya, pada kaumnya,
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih falyafrahu. Sudah memberitahukan padahal Nabi kita Muhammad SAW belum lahir. Katakan, Allah menyampaikan dan disampaikan oleh Isa alaihissalam yang kita imani supaya apa? Bergembira atas rahmat Allah Ta'ala, atas kegembiraan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau bahkan menyampaikan, nanti silakan buka surat yang saya baca, surat As-Saff itu ya, akan datang setelah aku namanya siapa? Ahmad. Jadi Rasulullah SAW itu namanya banyak, ada Ahmad, Muhammad, Mahmud, Yasin, Toha ya. Kalau dalam Al-Quran kita lihat, Al-Quran cetakan Indonesia, kalau yang Arab tidak kelihatan ini, ada Allah 99 nama kan, di belakangnya nama Muhammad SAW. Ada Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid, kemudian Toha, Yasin. Itu nama-nama Nabi kita Muhammad SAW. Itu Nabi yang dimuliakan Allah sebagai penutup risalah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ditunggu-tunggu dunia. Ditunggu-tunggu dunia. Kenapa? Allah menurunkan nabi-nabi itu untuk kemaslahatan kebaikan manusia sebagai rahmat ke seluruh alam. Alam ini pun juga akan lestari. Tidak kena ozon, langitnya bolong-bolong. Yang buat siapa kerusakan di muka bumi? Kemudian pohon-pohon, hutan-hutan digunduli sama raja hutan. Kalau Bapak Ibu mesti melihat ada pengalaman ataupun pernah jalan-jalan, silakan lihat warisan bangsa negara kita ini di Bogor, kebun raya. Saya alhamdulillah sekali-sekalinya sama keluarga waktu ada liburan saya ke kebun raya Bogor. Itu pohon mungkin yang tinggal di dunia cuma tempat kita aja. Karena Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua dan sebagainya sudah digunduli sama setan gundul, raja hutan. Itu diameternya sampai apa namanya? Tingginya luar biasa. Itu buat cagar budaya atau cagar apa namanya? Cagar alam ya. Sekarang ada Bukit Soeharto kalau kita lihat kemana Kalimantan Timur ini. Tinggi-tinggi tak bisa. Kira-kira selengan kira-kira paha-paha. Karena yang gede-gede sudah diapain itu? Sehingga terjadi longsor, lengser, lungsur, hancur, lebur semuanya gara-gara ulah tangan manusia. Padahal sekalian ada ajaran Rasulullah SAW nantinya mengatakan seandainya besok pagi kamu mati, hendaklah kamu menanam apa? Pohon. Karena pohon ini Allah ciptakan semuanya ada secara ekosistemnya, secara normal. Tapi sekarang bumi ini bagaimana? Di Amerika itu kebakaran berbulan-bulan, hutan-hutan habis, banjir bandang, apalagi gempa bumi karena ulah tangan-tangan. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, Dhaharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah Allah nampakkan efek dampaknya kerusakan di muka bumi karena ulah tangan-tangan manusia. Ya. Karena itu Allah tanamkan itu untuk apa? Mencegah daripada hancur rusaknya. Sekarang jangankan pohon-pohon, bawahnya pohon pun diembat semuanya. Apa itu? Batu bara. Apalagi sekarang harganya naik Pak. Gampang itu. Habis ditambang ditinggal pergi kan. Kalau kita lihat dari pesawat itu Masya Allah, tambang nikel, tambang apa-apa sudah memberikan Indonesia habis-habisan. Sekarang apalagi sudah secara politik kita buka berita-beritanya. Ini pernah buat kita sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Karena ulah tangan manusia Allah jauh hari sudah menyampaikan dalam Al-Quran. Allah nampakkan supaya apa? Mereka kembali kepada nanti ditanami baru-baru. Dan nunggunya berapa cucu kita belum tentu ngerasain. Nah, keselamatan kita hanya kita berpedoman kepada ajaran Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang terakhir yang mulia, yang sempurna membawa risalah, ya, risalah untuk keselamatan kita, keluarga kita, keturunan kita sampai kiamat, dan bahkan kepada lingkungan kita semuanya ini akan selamat ketika kita membawa mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Karena Allah mengajarkan kepada umat manusia itu risalah. Kerasulan yang sempurna adalah Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Tidaklah Allah mengutus Nabi kita yang mulia melanjutkan daripada misi visinya nabi-nabi sebelum, Nabi yang terakhir, yaitu risalah, kerasulan, ajaran untuk bawa kepada kedamaian, kasih sayang, ketaatan, kepatuhan, kemuliaan dan sebagainya, keberkahan, ya luar biasa kan? Sampai kepada hewan pun kita tidak boleh berbuat dolim. Sampai kepada apa? Hewan pun tidak berbuat dolim. Ajaran Rasulullah SAW kalau kita buka Bapak Ibu sekalian, khususnya dari kitab Riyadhus Shalihin, ketika wanita ahli ibadah, karena orang ibadah ini tidak ada jaminan kalau dia ada pelanggaran-pelanggaran. Yang konkretnya apa? Wanita ahli ibadah, tetapi dia mengikat kucingnya tidak dilepaskan cari makan. Sampai masuk mana Bu? Goroni kucing, tapi kucingnya piye? Tapi kalau dia memelihara kucing, Masya Allah, saya lihat di dekatnya pura ini ada ibu-ibu selalu aktif sunai kucing itu gimana? Gak tahu sekarang masih ada mana? Di mana-mana kita sekarang orang senang kepada hewan yang dipelihara, itu mulia. Ya. Cuma kemarin ada tetangga saya di dalam kita sudah dia DP 10 juta kopi kucing Turki apa itu yang pesek, tidak di uangnya tidak balik, kucingnya nggak ada. Dan tipu-tipuan tidak beda seperti apa sekarang aja. Nah, wanita ahli ibadah tapi dia menyengsarakan kucingnya, diikat tidak dilepaskan cari makan sampai apa? Mati, malah masuk apa? Tapi sebaliknya wanita pelacur Bani Israel gara-gara dia ngasih minum kepada siapa? Anjing. Kalau disebut anjing kira-kira bagaimana? Dan ini binatang-binatang yang termasuk najisnya mughaladhah. Babi dan anjing ini Allah ciptakan makhluk ujian. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu sia-sia, ada maknanya. Dikasih yang semuanya halal kok haram diimbat juga. Tapi ada istilah sekarang yang belum dalek, boleh sing haram ora itu. Cari yang haram aja enggak apa? Susah. Salah dewi. Pada Allah memberikan membuka rezekinya yang luar biasa. Apalagi di negeri kita tercinta ini, tongkat kayu jadi. Tapi itu dulu zaman ekspor, sekarang dulu tahun 70-an Pak, jadi dari mana? Dulu rambut saya segini Bu, yang panjang rambutnya, sekarang janggut yang panjang. Karena kita ngikutin sunnah para nabi-nabi, kita ngikutin Nabi kita Muhammad SAW. Kayak kita punya kakek-kakek dulu pendiri Muhammadiyah yang paling pertama kan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Serban ya. Para tokoh-tokoh mereka sama-sama ngaji dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kerabat Masjid Mandiri. Subhanallah. Ya, Allah berikan contoh-contoh itu para pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa, mengajarkan kepada kita daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita bersyukur alhamdulillah kita 15 abad yang lalu sudah dicanangkan oleh Allah SWT, bahkan calon Nabi terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Tadi sudah disiapkan Allah Ta'ala cahayanya, nurnya di samping nama Allah di arsy-Nya Allah SWT. Kemudian Nabi Isa AS singkatnya, dia bahagia, gembira dan menyampaikan kepada kaumnya bahwa nanti setelah aku akan datang, namanya siapa? Ahmad. Ahmad di langit, Muhammad di bumi. Banyak kisah-kisah, bahkan di dalam kitab Hindu, apa namanya itu, apa namanya? Weda, apa? Weda. Ada Weda, ada satu lagi apa? Tripitaka apa? Ada hamba Allah yang mu'alaf itu, dia anaknya tokoh, dan kemudian ketika dari namanya Rasulullah SAW ada di situ, walaupun bukan langsung namanya Muhammad itu. Yakin bahwa ini adalah akhirnya dia masuk. Orang-orang Barat sekarang Bapak Ibu kalau buka channel di YouTube atau di mana-mana, hari-hari mereka masuk Islam. Bahkan ketika ada seorang datang kepada ibu-ibu di London, seorang ibu-ibu naik sepeda, ada hamba Allah, dia memberikan salam, orang Muslim itu. Kemudian dibilang, ibu apa kabar? Baik-baik. Ibu percaya dengan Muhammad? Langsung ibu tuh kaget. Kalau nama Muhammad disebut hadis itu apa namanya? Kayak dulu kita waktu kasmaran disebut nama pacar kita bagaimana? Dek. Dia langsung apa setengahnya berbesmili, tahu berbesmili? Nangis. Sudah cerita panjang lebar itu. Saya tidak percaya ini macam-macam karena ini bohong-bohongan. Dan mereka memang di sana sudah banyak ditutup, bahkan sudah dijual menjadi masjid-masjid.
Saya keliling Eropa, saya keliling beberapa negara, hampir 40 negara. Kosong dijual. Sekarang jadi apa? Bahkan wali kota di Inggris sekarang sudah banyak yang apa? Orang sampai Pranajaya itu nulis di berita, di sana sekarang ada namanya apa? Londonistan. Londonistan. Bukan Pakistan, bukan Afghanistan, tapi apa? Karena di sana lebih daripada 30% Muslim. Dan ini sudah merupakan fenomena kebangkitan Islam, Bapak Ibu sekalian, yang kita mesti sambut. Khususnya kita orang Indonesia yang mayoritas sekarang ini mesti kita apa? Walaupun ada ujian-ujian yang kita lihat hari-hari berita-berita. Kenapa? Nanti akan diturunkan kemenangan, kejayaan kepada siapa? Kepada kita, yaitu Nabi Isa AS akan diturunkan kembali. Meluruskan dan membenarkan kekhalifahan siapa? Imam Mahdi. Ini sejarah daripada panggung sandiwara dunia. Nanti di satu sisi iblis di balik layar yang membuat daripada kerusakan ini sudah mulai mengeluarkan kakek nenek kita Adam dan Hawa, kemudian membunuh Qabil kepada adiknya Habil dan saling bunuh-membunuh, termasuk Fir'aun, tokoh-tokoh kunci, Qarun, Namrud, ya. Nabi-nabi banyak yang disembelih, banyak yang digergaji, Nabi Zakaria dan anaknya Yahya. Allah kisahkan di dalam Al-Quran, walaupun secara sepintas-pintas kisah-kisah itu. Kerusakan ini sampai kiamat. Ini panggung sandiwara. Biasanya kalau dulu Pak, dari mana? Saya masih ingat, masih zamannya radio televisi belum keluar itu, tahun 60-an. Jalan-jalan kita dari Solo, Jogja, dari mana-mana itu ketika menjelang adzan subuh itu pas rame-ramenya itu pas apa? Goro-goro, trok. Itu pas pas gayang-gayangnya. Ini sekarang kita ini menjelang seperti ini. Itu sudah, kalau lagunya Ma'abar, Rodriguez pasti dunia panggung sandiwara. Nanti Isa AS akan diturunkan oleh Allah SWT di Syam, ya, yang sekarang bertumpah darah. Mereka yang merasa kuasa, mereka membuat kezaliman dan sebagainya. Tunggu tanggal mainnya, apa akan balik lagi? Karena di sana tempat kiblatnya dan tempat perjuangan para nabi-nabi yang penuh kisahnya. Alhamdulillah saya disempatkan Allah Ta'ala 2 tahun yang lalu, awal-awal pandemi, sempat kita sholat berapa hari di Yerusalem, Masjid Al-Aqsa. Habis itu ditutup lagi. Tidak tahu sekarang masih dibuka atau. Tapi satu saat nanti akan Allah kembalikan. Karena itu buminya Allah SWT. Yang membuat kerusakan adalah Israel. Ngerampok dulu ditolong, diselamatin, tapi malah tunggu tanggalnya. Di belakang itu ada iblis yang pernah minta izin sama Allah Ta'ala ketika dilaknat. Ya Allah, kalau gitu panjangkan umur. Panjangkan apa? Allah panjangkan umurnya iblis sampai kiamat, waktu tertentu. Tapi tugasnya satu, membuat kerusakan dan memecah belah daripada akan menjebak tadi dari depan, belakang, kanan, kiri, kecuali dia ikrarkan di dalam Al-Quran, kecuali hambamu yang apa? Ikhlas. Nah, dia nanti akan menampilkan Dajjal yang mengaku Tuhan. Orang-orang yang imannya lemah, dia akan menjadi pengikutnya siapa? Dajjal. Imannya yang kuat, semua kita punya dalil dalam Al-Quran, dan kita mesti Bapak Ibu sekalian ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Walaupun dia sambil ngantuk-ngantuk, tidur-tidur di bawah, ya, cucunya Pak Haji Jaliman, Masya Allah, ya, tidak apa-apa, bawa suasana rahmat. Cucunya berapa Pak Haji Jaliman? 5, Masya Allah. Saya baru 11. Anak saya 14, yang tidur 9, sudah nikah, tinggal 3 yang belum. Alhamdulillah 3 sudah hamil. Kemarin yang bungsu, si Hajar, yang paling bungsu, sudah 30 juz, alhamdulillah selesai. Cuma yang 3 ini belum nikah. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, kita dijadikan sebagai umat Muhammad SAW, umat akhir zaman. Walaupun kita tidak menangi Rasulullah SAW, tapi kita dimuliakan. Ini umat akhir zaman, ini umat yang luar biasa, penuh ujian, tantangan. Dan kita bersyukurnya apa? Kita tidak lihat Rasulullah SAW. Ada yang pernah lihat Rasulullah SAW? Mungkin mimpi pun tidak. Dan kalau orang itu mimpi Rasulullah SAW, itu pasti benar. Karena di dalam riwayat, iblis tidak bisa menyerupai wajah siapa? Rasulullah SAW. Saya belokkan sedikit daripada mimpi Rasulullah SAW. Minggu kemarin ada, mungkin bisa buka di mana, di YouTube, yang menyampaikan itu masalah Khalid
Wassalam. Banyak dia punya apa namanya. Ada seorang dai dari Maroko. Maroko itu Afrika Utara. Saya nyebrang kemarin dari Spanyol, nyebrang lewat laut yang terbelah itu antara biru dengan abu-abu. Namanya Selat Gibraltar. Di Maroko itu tempat sentral agama yang kuat dulu, penyeberangan ke Eropa, sehingga ada Cordoba, Spanyol, Islam juga sebab dari Tariq bin Ziyad, sehingga namanya bukitnya namanya Jabal Tariq. Nah, riwayatnya bagaimana singkatnya? Seorang dai, seorang alim, dia mimpi berturut-turut 3 hari, mimpi Rasulullah SAW. Dia pesan apa? Sampaikan kepada umatku yang tinggal di Mekah. Dia di mana mimpinya? Di Maroko. Sampaikan kepada Fulan bin Fulan di Mekah bahwa aku kirim salam dan insya Allah dia akan calon ahli surga. Pertama dia mimpi, subhanallah, dia bersyukur. Tidak sembarangan orang bisa apa mimpi Rasulullah SAW. Dan dalam hadis diriwayatkan siapa yang mimpi Rasulullah SAW itu pasti. Karena iblis tidak bisa menyaruh siapa? Rasulullah SAW. Itu hadisnya sahih. Nah, pokoknya 3 kali berturut-turut dia mimpi yang sama, dia musyawarahkan sama jamaahnya. Di mana saya mimpi? Datang kepada ulama ini. Oh, itu mimpi yang benar. Dan kamu harus berangkat ke menyampaikan amanat Rasulullah SAW. Berangkat ini hamba Allah tadi, ya. Dia mungkin bisa umroh, bisa apa namanya ziarah ke makam Rasulullah SAW. Tadi pesannya di Mekah. Dia datang kepada jamaah dakwah di sana, ulama-ulama di sana. Tanya, saya begini. Oh, kalau gitu dicari namanya Fulan daerah ini, ketemu. Kalau kita di sini mungkin cari lurahnya, baru ketemu RW, RT, diantarkan ke rumah Fulan ini. Ketika pada sampai RT, dia heran. Orang itu orang biasa, seolah-olah orang yang nggak dianggap apa. Kita kadang-kadang prejudis. Apa prejudis? Sangka para manusia kita tidak tahu. Mungkin orangnya biasa, itu dia waliullah, kita tidak tahu. Maaf, kelihatannya sih belum tentu juga. Tadi kita tidak boleh. Pokoknya kita sangka-sangka yang tidak semestinya suudzon itu tidak boleh. Subhanallah, Pak RT-nya di Mekah tadi itu dia merasa seolah mengecilkan si warganya ini. Tapi dia bilang, pokoknya saya mau menyampaikan amanat Rasulullah SAW. Akhirnya diantar ke rumahnya biasa, ya. Dan kemudian kaget dia, diungkapkan apa keperluannya, nangis dia situ. Rasulullah kirim salam sama saya, tidak ada kirim salam dari Rasulullah SAW. Kira-kira zaman sekarang bagaimana Pak Haji? Kalau kira-kira dikirim salamnya sama Jokowi, kira-kira bagaimana? Apalagi diundang ke Istana Negara, apalagi dipanggil sampai di Amerika, misalnya di White House. Rasulullah SAW kirim salam, sampai akhirnya dia kayak gimana itu? Nah, baru disampaikan apa kisahnya. Bahwa Rasulullah SAW kirim salam kepada Anda, dan Anda insya Allah calon ahli surga. Jeblek lagi. Saya orang begini ini macam-macam ini. Nah, pas ini saya sampaikan amanat Allah SWT. Nangis. Pas waktu menjelang waktu sholat, diajak. Dia ewoh-ewoh karena memang jarang ke masjid kelihatannya itu. Kan kita tidak boleh menyangka orang belum ke masjid, kita doakan aja. Diajak salam, ayo ke masjid, belum mau, sabar. Kita boro-boro ke masjid. Nah kalau kita pindah ke masjid kira-kira bagaimana? Nah kita sebagai salam, subhanallah, sampai dirayu, dia mandi, nangisnya tidak hilang-hilang karena dapat kiriman tamu membawa berita salamnya daripada Rasulullah. Ada, silakan dibuka di YouTube, Khalid Basalamah, nanti apa namanya? Akhirnya berangkat Pak Lurah sama si Pak RT, Pak Lurah sama si tamu dari Maroko tadi ke Masjid Haram. Waktu nunggu sholat jamaah iqomat, dia nunduk, nangis dan sebagainya ini. Pas sholat rakaat pertama waktu sujud nggak bangun lagi. Kira-kira calon apa? Dan ini ada urutannya ceritanya nih, nggak bisa hilang, nggak putus. Rasulullah SAW kirim salam dan itu 3 kali berturut-turut. Tapi ketika itu penasaran si dai tadi akhirnya tanya sebelum dia berangkat ke Masjidil Haram tadi, amal apa yang Anda miliki kok sampai Rasulullah SAW? Mungkin dia merasa saya ini orang yang soleh, dai, ulama, gak mimpi-mimpi kok ini. Mungkin dalam hati kan bertanya-tanya begitu kan.
Akhirnya mungkin karena terpaksa dan ini itu dia bilang apa? Dia takut teriak atau takut apa? Karena sementara ini tidak ada orang yang tahu kecuali dia dengan keluarganya. Apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Siapa tahu ini jadi pegangan kita. Si hamba Allah tadi itu yang dikirim sama Rasulullah SAW dari Maroko, bayangkan tuh. Dia itu punya tetangga atau famili, janda ditinggal suaminya meninggal dunia. Punya anak 3 masih bayi-bayi, kecil-kecil. Dia dengan perasaan yang bagaimana, dia ikrar, dia menjamin kehidupan. Jadi jandanya itu dijamin keperluan hidup sehari-hari, anak-anaknya pun disantuni dan sebagainya. Ini kalau dihitung-hitung borong kabeh, borong rodo kalau borong anak. Ini tapi yang jelas nggak dinikahi. Pokoknya dibesarkan, dibiayai, dan tidak ada yang tahu. Karena dia pesan sama si janda tadi, jangan kasih tahu kalau saya apa. Ini namanya sedekah sir, ini bisa menangkal bala. Sir itu apa, Bapak Ibu sekalian? Tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak. Bukan berarti didelik, no. Bukan berarti dia baik. Ini termasuk 7 golongan nanti yang akan dinaungi Allah di mahsyar. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Termasuk orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak apa. Hadis populer juga. Matahari hanya 1 mil di atas kepala. Padahal sekarang ini berapa juta mil. Jam 12 siang kira-kira pas umbun-umbun itu waktu zawal yang dimakruhkan sholat. Betah kira-kira 1 jam di atas aspal kira-kira. Ini 50 juta tahun kan, satu hari tadi di akhirat berapa? 1000 tahun kali 50.000 tahun, 50 juta tahun. Manusia tenggelam dengan keringatnya dan sebagainya, sampai Rasulullah SAW gambarkan demikian. Nah, ini dengan asbab salah satunya sedekah sir, dia membiayai jandanya tadi dengan membesarkan anak-anaknya. Bagaimana? Subhanallah. Sampai akhirnya Allah berikan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kita sambut bagaimana kenabian Rasulullah SAW yang sudah 15 abad yang lalu meninggalkan kepada kita. Kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayn mantal masyarakat. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Mantal masyarakat bihima, walan tudilu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Siapa yang memegang teguh erat-erat ini 2 perkara tadi tidak akan apa? Sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis yang sahih yang menghantarkan sebagai tafsir dan terjemahan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, keselamatan kita, keluarga kita, umat Islam, anak cucu kita ini ada di dalam Al-Quran yang kita mesti baca, pahami, amalkan dan sebarkan siang dan malam. Tiada hari tanpa apa? Al-Quran. Kita baca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Bukan sekedar dibaca, dipahami, ditadaburi. Ini Allah peringatkan berulang-ulang dalam Al-Quran. Afala tatadabbarun Al-Quran? Apakah kamu tidak mentadaburi isinya Al-Quran? Maka Sunan Kalijaga apa maneh waktu itu? Maca Quran sak maknane. Sabuati ono. Salah satunya bacaan Al-Quran bersama artinya makna. Apalagi tahu tafsirnya. Maka ada pengajar majlis tafsir, nanti ada pengarahnya, pengajarnya dan sebagainya. Diajarkan, diberitahu. Bahkan sampai kalau tidak tahu wajib tanya, malu bertanya sesat di jalan. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu tanya. Jangan gengsi. Bagaimana maknanya ini, bagaimana hukumnya ini, bagaimana dan sebagainya. Ada tempat rujukannya, ulama setempat. Kalau mungkin belum bisa ini, ke tempat lain. Dan selanjutnya, di atas awan ada awan, di atas gunung ada gunung. Semuanya komplit daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Maka dengan kita menyambut, mengharapkan dengan rahmat Allah SWT dan syafaatnya Rasulullah SAW di bulan yang penuh berkah ini, sampai beliau sendiri Rasulullah SAW, dia memperingati kesyukurannya kepada Allah dengan puasa hari apa? Hari Senin. Disempurnakan juga dengan hari apa? Senin dan Kamis. Sampai ditanya, engkau kenapa ya Rasulullah
melaksanakan Senin itu hari aku dilahirkan dan itu aku diwafatkan oleh Allah SWT. Maka disunahkan puasa Senin, Kamis. Senin dan Kamis. Hari-hari yang mulia. Yang termulia memang hari Jumat. Maka Rasul sendiri dia bersyukur kepada Allah SWT memperingati. Bukan kemudian dia membuat kayak macam di kita ini karena gairahnya beragama, peringatan Isra Mi'raj dan Maulid Nabi. Itu boleh-boleh saja tapi tidak disyariatkan, apalagi sampai hura-hura besar-besar dan sebagainya. Tapi tidak memaknai kandungannya. Tapi habis peringatan selesai subuhnya kosong. Tapi salah dari sini Pak. Memperingati bagaimana mengenang kepada Rasulullah SAW secara surah, sirah, sarirah. Di penghujung penyampaian saya Bapak Ibu sekalian, tadi saya lihat subuh adzan pukul 4 lebih 17 menit. Sekarang semakin apa? Maju terus. Mundurnya kapan bawa alam kita jam berapa? Tergantung daripada waktu. Karena sholat sudah ditentukan waktunya. Inna sholat akanat alam mu'minin kitaban mauquta. Sholat itu telah Allah tentukan waktu-waktunya. Ditentukan Allah. Ada standar. Nah, Rasulullah SAW bagaimana beliau mencontohkan kepada kita sebagai suri teladan. Karena lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh kata Allah SWT, aku jadikan Nabi kita Muhammad SAW itu suri teladan bagimu. Suri teladan, contoh model. Bagi kita yang mengharapkan rahmat Allah, ridhonya Allah Ta'ala, kalau kita mau sukses, kita mau mendapat kemuliaan dunia akhirat, kita mesti mencontoh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ini model manusia super, bukan Superman. Kalau Superman itu orang di luar Islam yang benci, mau menandingi malah kebablasan, pakai celana dalam di luar. Pernah lihat Bapak Ibu Superman? Sekarang nggak ada lagi, sudah tidak laku. Yang ada Superman dari Boyolali Pak Haji. Superman yang terakhir namanya Christopher Reeve, yang gagah ganteng itu, tapi dia jatuh dari kuda, invalid, kesian dia mati tanpa iman. Maka sekarang sudah tidak ada lagi Superman, namanya Superman. Allah jadikan Rasulullah sebagai supermodel, dan dicontohi oleh para sahabat. Walaupun termasuk Umar bin Khattab dulunya benci kepada Rasulullah SAW, sampai sempat membunuh, tetapi asbab termasuk doanya Rasulullah SAW, dan memang ada sifat-sifat yang sebetulnya dia baik cuma karena lingkungan, gengsi dan sebagainya, tapi akhirnya menjadi khalifah yang kedua, bahkan jadi mertuanya daripada Rasulullah SAW. Allah muliakan daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, termasuk Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Yang Abu Jahal itu musuh paling besar, paling sudah sampai matinya mati kafir. Tetapi anaknya namanya Ikrimah bin Abi Jahal, pada waktu pembebasan kota Mekah, dengan asbab doa istrinya yang baik, akhlaknya, dan akhirnya walaupun dia sudah kabur, tetapi kemudian Allah balikkan hatinya dan menjadi sahabatnya Rasulullah SAW. Dulu mereka mantan penyembah berhala, bunuh anak perempuan hidup-hidup karena takut miskin, takut hina, tidak bisa menurunkan nasab, dan bahkan banyak dijarah sama laki-laki jahiliyah dan sebagainya. Minuman keras rusak mereka, tetapi Allah jadikan subhanallah Ka'bah sentral, tempat yang suci, tempat kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, sampai Allah hijrahkan kemana? Madinah Al-Munawwarah. Tidak lama, Rasulullah lebih kurang 10 tahun. Diikuti para sahabat yang korban, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan keluarganya, karena demi mengikuti Rasulullah SAW, ya, diikuti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair dan sebagainya, sampai akhirnya menjadi Masjid Nabawi. Bahkan beliau wafatnya juga di Madinah Al-Munawwarah. Nah, sekarang intinya sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita oleh Rasulullah SAW dijanjikan, siapa yang menghidupkan sunnahku, ajaranku, berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa cinta kepadaku, dia akan bersamaku dalam surga. Rasulullah SAW menyebutnya darinya gini. Kalau gini ini victory atau peace, ya. Kalau gini apa namanya? Victory atau kampanye nomor 2 kemarin. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menghidupkan sunnahku, man ahya sunnati, faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Maka kita niatkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, bulan ini bulan
Rabiul Awal, ya. Yang terkesan di dalam sejarah Islam yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Kita kenal dan kita ikuti daripada ajaran-ajarannya di tengah-tengah umat dalam keadaan kacau balau sekarang ini. Alhamdulillah kita ahli masjid, Bapak Ibu sekalian, putra-putranya insya Allah diajak, ya. Dan kita sebarkan Islam ini semampu kita. Anak-anak kita kecil-kecil diajak, dididik dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, sudah remaja dengan ajaran orang tua, nasihat orang tua, insya Allah keluarga kita, keturunan kita, bahkan bangsa negara kita ini insya Allah akan dijauhkan daripada pengaruh-pengaruh jahat, ya, yang macam-macam orang membuat maksiat atau membuat makar-makar jahat. Kita punya Allah, kata orang Jawa, Gusti Allah orang nyari. Allah tidak apa? Tidak tidur. Allah menjaga bangsa negara kita ini dulu diperjuangkan oleh para wali-wali. Mereka memperjuangkan walaupun sempat dijajah 350 tahun. Kira-kira ada nggak dijajah sampai 350 tahun? Padahal Bapak Ibu kalau pergi ke negeri Belanda itu, negerinya di bawah laut, namanya dam. Kayak dam-dam di mana itu? Situ Gintung. Berapa tahun itu dibangun sama Belanda itu? Pecah. Kalau di laut, Aceh itu air laut ke kota namanya tsunami. Kalau di Gintung namanya Sulina. Itu istilah saya, Bu. Kamus di Indonesia tidak ada. Nah, di negeri Belanda itu yang jajah negeri kita 350 tahun. Ya. Amsterdam kotanya, Volendam, Rotterdam, pokoknya dam-dam semuanya. Negerinya itu di bawah laut, Pak. Saya udah keliling semuanya itu. Kok bisa-bisanya jajah negeri kita berapa ratus tahun lah? 350 tahun. Habis sebelumnya Portugis, datang Jepang. Gak lama Jepang, cuma seumur jagung 3,5 tahun, tapi ngabisin negeri kita juga. Tapi tidak habis-habis juga. Nah sekarang ini berapa puluh tahun ini? Walaupun sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian saatnya kita untuk bangkit. Bukan kita mau melawan siapa-siapa, tetapi kita membangkitkan ajaran Rasulullah SAW, terutama di masjid kita, di Masjid Al-Hidayah, Musola Al-Hidayah, ya. Ulama-ulama kita, orang-orang tua kita, ibu-ibu sekalian sebagai support kepada anak cucu, ya. Makmurkan masjid-masjid kita, di mana saja kita berada. Dan terakhirnya Bapak Ibu sekalian, kita mengikuti daripada perintah Allah SWT, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Tali Allah adalah agama Allah, dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama Allah dari dulu, dari Adam alaihissalam menurunkan Nuh Rasul yang pertama, Isa alaihissalam Nabi Bani Israil yang pertama, yang terakhir kita yakin dengan Injilnya dan disempurnakan pula dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi adalah walaupun dia menjadi imamnya para nabi. Ketika peristiwa kita tahu Isra Mi'raj, nabi-nabi sudah diturunkan Allah dari langit, menunggu datangnya Rasulullah SAW dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau kemudian menjadi imamnya para nabi-nabi, Imamul Anbiya wal Mursalin. Kemudian hadirin alhamdulillah 15 abad yang lalu kita di bumi tercinta tanah air Indonesia, mayoritas muslim, ya. Dari kakek-kakek, nenek-nenek kita dan sebagainya, baik kita kelahiran orang Islam ataupun yang mu'alaf, alhamdulillah kita diberi hidayah oleh siapa? Allah SWT. Seandainya tidak diberikan hidayah, kira-kira bagaimana kita? Maka kita syukur kepada hidayah ini, wajib kita sampaikan. Maka doanya dalam Al-Fatihah 17 kali, bukan ihdini, bukan tunggal, tapi apa? Ihdinas siratal mustaqim. Terakhir, bahkan doanya Rasulullah SAW kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda. Ini doanya Rasulullah tunggal. Tapi kalau kita doa, kita punya istri, punya anak, punya cucu, punya tetangga, punya umat, ihdina dan Allahumma inna nas'alukal huda dengan jamak. Pertama yang diminta oleh Rasulullah SAW apa? Hidayah. Karena manusia tanpa hidayah bagaimana? Sesat. Jadi doanya Rasulullah SAW itu tunggal. Seperti Allahumma aini ala dzikrika, ya Allah, berikan kepada aku ingat selalu kepadamu. Tunggal doa Rasulullah SAW. Tapi ulama menjamakkan, kita punya keluarga, punya umat dan sebagainya. Allahumma hdina, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa, dan ketakwaan, wal afafa wal ghina. Ya, kesantunan, dan kemudian terakhirnya adalah kekayaan. Ulama membagi dua, kaya hati baru kaya materi. Jawane sugih hati baru sugih arto. Nah, semoga Bapak Ibu sekalian kita di dalam mengenang di bulan ini menyambut daripada
kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, kita ini sama-sama menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, banyak sunnah dari mulai bangun tidur tadi sampai tidur lagi, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan insya Allah termasuk silaturahim, sedekah, banyak tidak bisa diungkapkan dalam waktu yang singkat. Dan kita di ujung penyampaian ini kita bangun daripada ajaran Rasulullah SAW yang satu. Maaf bukan Islam pakai Islam merek-merek A, B dan sebagainya, apalagi Islam Nusantara. Ya, tidak ada. Islam hanya Islam, tidak usah pakai embel-embel. Inna dina indallahil Islam. Nah, semoga Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, dijaga keluarga kita, keturunan kita, masyarakat bangsa negara kita, bahkan disolahkan jadi baldatun, thayyibatun, rabbul ghafur. Dunia hasanah, kapan kita kembali dalam keadaan insya Allah husnul khatimah, selamat api neraka masuk jannah, mendapat ridhonya Allah dan syafaat Rasulullah SAW. Kita di sini kumpul, insya Allah di sana juga apa? Kumpul, tapi punya kaplingan sendiri-sendiri. Berapa kaplingan kita? Kalau di Pelamben tempat kami itu 120 meter. Kaplingannya berapa Pak Bos? Di sana kaplingannya Allah jadikan dalam Al-Quran luasnya langit dan bumi. Langit dan bumi kira-kira yang bangun siapa itu? Siapa arsiteknya? Sudah ready for use. Sudah ready for, bahkan setiap tahun semakin dihias sama Allah Ta'ala. Nah, semoga Allah kabulkan dan kita niat sama-sama istiqomah sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Semoga perjalanan dari kita ini semuanya dari awal sampai akhir diampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, dan kemudian kepada kita pun juga diampunkan istri, anak, cucu kita, tetangga kita, dan umat Rasulullah SAW, minal mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat, dan kita mendapatkan ridhonya Allah. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sudah masuk waktu Islam, kita boleh sholat. Demikian Bapak Ibu